Saya ini siap mati untuk bangsa dan rakyat ini. Saya bertekad memberantas korupsi sekuat apapun mereka. Demi Allah, saya tidak akan mundur. Prabowo menantang maut, head to head lawan gembong mafia minyak. 20 tahun persekongkolan gembong minyak mencengkram industri minyak bangsa dengan tangan besi. Riza Khalid dalang dari huru hara migas, membuat hukum seolah sujud di hadapannya. Namun, Presiden Prabowo Subianto siap melawan para gembong minyak yang selama ini kebal hukum. Ia bersumpah tak akan mundur menghadapi para koruptor. Saya ini siap mati untuk bangsa Luar dan biasa rakyat ya ini. pengorbanan Pak Prabowo ya. Kini tak ada lagi goa persembunyian, hanya ada kuburan bagi mereka, para bandit minyak. Keadilan yang selama ini dipermainkan, kini datang menuntut balas. Hancurkan gembong minyak, tangkap Riza Khalid. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Situasi memanas di negeri ini memicu gelombang demo yang begitu sangat besar dalam beberapa hari belakangan ini. Isu dibalik dalang provokasi demo kini muncul beberapa nama yang diduga terkait membiayai demo besar-besaran yang berujung anarkis itu. Presiden Prabowo pun tak tinggal diam dan siap menindak tegas mafia-mafia yang terlibat dalam demo besar-besaran ini. Lantas seperti apa video selengkapnya? Yuk tanpa berlama-lama langsung aja kita cek. Jadi buronan, Riza Khalid, mafia minyak balas dendam dalam demo rusuh. Riza Khalid kini sedang melakukan strike back. Ia dendam kepada Presiden Prabowo yang berani menjatuhkannya dari kursi singgasananya, menetapkannya sebagai tersangka bahkan buronan dalam kasus korupsi Pertamina 1.000 triliun. Maka ia bergerak Jumlah yang fantastis ya. kerusuhan dirancang. Sebab hanya Prabowo lah yang berani menelanjanginya di saat para pemimpin sebelumnya memilih bungkam. Ini bukan hanya pertarungan antara Prabowo dan Riza Khalid, tapi pertarungan kita semua. Maka dari itu, kita tak boleh membiarkan sang raja kegelapan itu menang. Saya mendapatkan informasi yang sangat dipercaya bahwa ini tidak lepas juga dari sakit hatinya para koruptor, khususnya kasus Pertamina yang hari ini masih DPO gitu ya. Dan ini menginginkan situasi di negeri ini chaos. Orang ini terkait kasus Pertamina, orang ini DPO. Ya, ya. Apakah orang ini Sakit hati ya kasusnya dibongkar Ya. oleh Pak Prabowo ya. Betul. Riza Khalid punya dendam, dendam pribadi, dendam politik ya terhadap pemimpin Indonesia sekarang. Riza Khalid boleh dikatakan hanya penyandang dana, tapi pengendali di sini ya kan. Iya. Tentunya saya bisa meyakinkan ini adalah geng Solo. Gitu. Geng Solo. Kenapa ini bisa terjadi? Karena ini terjadi begal demo ya, Pak. Ini juga jadi unik gitu loh, demo kali ini. Di mana-mana demo selalu satu entitas, tetangga buruh gitu ya. Ini dari bermacam latar belakang. Nah, inilah sesungguhnya demo yang bukan original demo. Jadi ini demo yang sudah dibajak nih. Sudah dibegal ya kan. Tapi kelihatannya juga tidak terlalu berhasil. Gini Pak, apa yang kemudian membuat Bapak sebagai seorang yang lama berkecimpung di persoalan ini dengan yakin mengatakan bahwa aksi ini, bukan aksi inilah, ada banyak aksi yang kemudian dipublikasi. Ya jelas ya, kalau kita lihat bagaimana Jumhur juga mengatakan wah ini bukan kami tidak tahu kalau misalnya kemudian berkembang narasi yang bubarkan DPR, makanya Jumhur meminta untuk tidak terlibat kelompoknya Jumhur buruh. Jumhur ini adalah ketua Serikat Buruh terbesar di Indonesia. Ya. Nah, dari situ sudah kelihatan Pak bahwa gagasan demo yang awal ini sudah bergeser. Dan Jumhur membaca ini gitu Pak, bahwa ini ada kepentingan siapa? Kepentingan yang akan digusur sebelumnya, yaitu kelompok Jokowi. Jadi ini bukan counter demo, ini begal demo. Kalau begitu pengendalinya adalah geng Solo lah. Iya, betul. Karena kita lihat pada saat demo ini dibegal, kan kita lihat siapa yang bermain. Di sana ada YouTuber Nusantara, di sana ada Cokro TV, di sana ada Laskar Cinta Jokowi. Bahkan sebelum kejadian ini mereka sudah mempropagandakan untuk demo. Dan itu ada di videonya. Ada. Jadi rasanya kita juga nggak perlu takut lah untuk menyatakan bahwa siapa di belakang aksi demo ini.
Pak, ini juga ada hal yang menarik di publik. Ya. Ada beberapa kalangan yang Ya. kemudian mengaitkan kasus-kasus kemarin, Ya. kerusuhan kemarin, Ya. sebagai upaya prakondisi untuk adanya darurat militer. Dan jadi memang ada faktor kesengajaan dari, katakan saja lah, Ya. alat negara untuk bikin chaos gitu. Alat negaranya apa, kita Ya. tidak Ya, kalau saya melupakan itu. sesuatu yang sangat bodoh sekali gitu ya. Ketika orang hari ini bicara tentang darurat militer, itu penerapan darurat militer sesuatu yang paling tidak populer di seluruh dunia Saat ini ya, dan sangat rugi sekali. Dan saya yakin Pak Prabowo tahu itu. Ya. Dan naif lah kalau misalnya situasi ini memang diarahkan untuk tercipta darurat militer. Justru situasi ini kan untuk semacam ini. Kalau saya katakan ini, demo ini, ya kan, bagian daripada kegiatan makar terhadap pemerintah yang berkuasa yang sah. Karena apa? Tujuannya ingin melengsarkan Prabowo. Ini dibayar oleh siapa? Koruptor-koruptor itu yang biayai demo-demo itu. Ingat, rakyat Indonesia di tahun 2025 ke depan bukan rakyat Indonesia tahun 90-an. Rakyat Indonesia sekarang pandai-pandai. Rakyat Indonesia punya gadget semua. Rakyat Indonesia itu menangkap siapa pemimpin yang benar dan siapa pemimpin yang tidak benar. Memang ada usaha tadi menggunakan teknologi, menggunakan uang, menggunakan sosmed, membayar pakar-pakar, nyinyir, menghidupkan pesimisme. Saya geleng-geleng kepala. Ada orang-orang yang berperan sebagai orang pintar, berperan sebagai pemimpin, tapi yang disebarkan adalah pesimisme. Indonesia gelap, kabur aja deh. Lo kabur aja loh. Emang gampang lo di situ, di luar negeri, di mana lo? Lo dikejar-kejar di situ lo. Ini. Dan ternyata memang ini adalah rekayasa. Ini dibuat-buat. Tetap semangat Pak, Ini tegakkan keadilan ya. dibayar. Oleh siapa? Oleh mereka-mereka yang ingin Indonesia selalu gaduh. Indonesia selalu miskin. Koruptor-koruptor itu yang biayai demo-demo itu. Indonesia gelap. Indonesia gelap. Sorry ya. Indonesia cerah. Masa depan Indonesia cerah. Gedung DPR dibakar. Ini tindakan-tindakan makar ini. Ini bukan penyampaian. Bukan murni yang demokrasi ya, yang anarkis itu ya. Saya menduga kita sudah ada indikasi-indikasi dan kita akan tidak ragu-ragu. Saya tidak ragu-ragu membela rakyat. Saya akan hadapi mafia-mafia yang sekuat apapun saya hadapi atas nama rakyat. Saya bertekad memberantas korupsi. Sekuat apapun mereka. Mantap Pak Prabowo ya. Demi Allah saya tidak akan mundur setapapun. Saya yakin rakyat bersama saya. Wow, memang begitu sangat luar biasa ya respon dari Presiden Prabowo. Tak pernah takut dengan siapapun mafia di negeri ini. Hanya di zaman Presiden Prabowo yang siap menindas koruptor sampai ke akar-akarnya. Oke, sekian dulu pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam damai sejahtera.